Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kami berdua, ada Bro Labib. Ada Mas Ayung. Ya, di acara ngobrol, di channel ngobrolin yang horor ya Bib ya. Ya. Semoga kali ini tambah serem Bib dari sisi sebelumnya. Amin. Amin ya Bib ya. Ya, selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Ya. Inilah Ngobor. Ini tentang cerita-cerita yang horor-horor ya Bib ya. Seperti channel-channel yang lain. Cuman kata orang, kalau di Ngobor itu banyak bercandanya katanya kayak gitu. Jadi nggak serem. Ya gimana lagi ya Bib. Orang kita, pokoknya nanti simak aja seperti apa. Kayak baru kita itu baru ngetek nih Bib. Iya. Baik, ini adalah lanjutan dari sesi yang kemarin sebelumnya. Sebenarnya pengennya sih langsung habis satu cerita Bib, biar nggak blenger gitu. Kok masih nyambung terus kayak gitu kan. Tapi memang ceritanya agak panjang. Ya siapa tahu bisa menghibur seperti itu aja. Di sesi sebelumnya, episode yang lalu itu akhirnya Cinta sama Rindu kan mengikuti sosok, tapi waktu itu kan mereka masih kecil, jadi nggak bisa mengatakan bahwa itu hantu atau apa ya. Yang jelas dari penglihatan mereka itu aneh, tapi lebih bukan ke hantu, tapi lebih kayak orang gila gitu. Orang gila kok masuk rumah, ya pintu depan itu dibuka memang biar dapat hawa, namanya kan lama diganggurin, lama nggak dikontrakin. Iya, biar dapat hawa kata ibunya. Akhirnya diikutin lah si makhluk tersebut, atau yang katanya menurut mereka itu mungkin orang gila gitu. Tapi nyampe diikutin ke sana, ada ngelewatin ibunya yang lagi masak, paling berapa meter begitu ya sebelah kirinya mereka lewat itu. Ibunya nggak ada respon apapun, asik masak aja begitu. Bahkan katanya ibunya sempat melihat ke mereka, tapi pandangannya seolah-olah kayak ngeliat gitu lebih. Akhirnya pas diikutin tersebut, makhluk itu kok ke sumur, ke arah sumur. Sumur itu di pojok, tapi di atasnya ada genteng begitu ya Bib. Nah, area sekitar sumur itu masih tanah Bib, jadi belum peluran, belum plasteran begini enggak, masih tanah. Itu si makhluk tersebut mendekati ke arah sumur dan tahu-tahu naik dengan halus banget begitu ya, masuk ke dalam sumur. Nah, mereka kan penasaran banget, sebenarnya takut itu langsung menghambur ke arah sumur. Aku tanya, masih ada katrol-katrolnya? Enggak ada Mas, orang udah ditutup. Di ininya di atas sumurnya itu ditutup papan yang sedemikian dibentuk itu membulat begitu loh. Bahkan kayak ada paku yang mantek begitu. Akhirnya kami ke sana ya memang nggak mendapatkan apapun. Terus kita saling berpandangan antara kakak adik begitu ya. Kok itu tadi apa ya Dek? Tadi kan orang gilanya ke sini katanya begitu. Nah itu setelah itu kalian ngalamin apa lagi Mbak? Setelah itu kita sempat menunggu di situ. Nah tapi pada saat di situ mungkin orang bilang pas waya-waya beduk gitu ya. Beduk kan cenderung kalau sini jam 11-an begitu Itu ibu di sana itu di dalam nggak tahu masaknya udah selesai atau memang ada bagian lain yang tadi itu lagi pas goreng lah. Orang aroma ikannya aja masih kedengeran tadinya. Itu nggak bisa ketangkap sama pendengaran kami, itu dia lagi goreng atau apa, benar-benar senyap di depan. Dan kami waktu itu lupa ada ditinggal di depan TV. Jadi kita saling berpandangan, kita itu bertanya-tanya itu tadi apa, siapa. Nah lagi kayak gitu ada suara Bib, kayak gitu, ada suara-suara yang nggak jelas. Itu di mana tuh? Itu dicari sama mereka. Dek, ini apa ya? Kamu dengar nggak? Nggak tahu, Mbak juga nggak tahu. Itu nyari-nyari. Tapi ya nyari-nyarinya bisa cuma lingkup doang, karena ruangan itu nggak terlalu lebar banget. Paling ya kalau muka kan antara muka 6 sampai 7 meter lah begitu Bib. Jadi kalau dia lingkup begini harusnya kelihatan semua. Kelihatan lah. Apa di belakang ya? Bukan, di sini yuk, di sini yuk. Di sini tuh di tempatnya dia duduk, di bawahnya. Akhirnya, itu makin ngejeng-ngejeng di dalam sumur Bib. Akhirnya mereka nempelin ke sumur itu. Malah si Cinta itu ya, dia itu ya jinjit-jinjit, jingkat-jingkat itu kan tingginya kayak segini. Dia nempel-nempelin di itu papan itu yang nempel itu, yang di atas sumur tadi. Itu yang rame di dalam sumur ternyata. Itu kayak ada suara orang ngobrol atau apa, tapi nggak jelas, bukan bahasa kita lah katanya. Itu nggak jelas ngomongnya apa, tapi lagi-lagi di dalam itu kayak ada sesuatu yang dibenturin, ada suara air yang memang jeblung kayak gitu loh.
rame di dalam itu rame. Kok rame ya? Yuk itu dari sini ya. Shh, jangan keras-keras nanti orangnya denger ngomongnya. Nanti orangnya denger. Akhirnya apa? Aku sama Mbak itu sama Ade itu ya waktu itu nggak bisa menangkap apapun, tapi kami semakin takut dan semakin takut. Anehnya kami semakin penasaran. Itu malah pengen si Cinta itu buka aja yuk Mbak, buka aja yuk, buka yuk, penasaran kayak gitu. Jadi disepakati oleh si Rindu. Diangkat itunya ditutup papan itu diangkat, tapi yang namanya bocah kecil itu kan berat, nggak kuat, tapi sempat katanya keangkat sedikit begitu ya, keangkat sedikit itu aja buru-buru mereka itu ngelepasin untuk nggak kejepit tangannya Bib. Jadi langsung dipek gitu, ada aroma yang busuk begitulah di dalam itu ada yang busuk. Ini sih jangan lari ke mesti mungkin ya kalau sumur yang memang masih lama nggak kepake itu kan biasanya beracun. Itu baunya seperti itu, anginnya dingin banget pas dari situ. Itu nampak ke arah kami, langsung tutup dek bro kayak gitu. Untuk kamu nggak apa-apa, tangannya nggak kena. Dia itu ingetnya sampai segitu pokoknya. Nah nyambungnya begini, jadi ini kan cerita setelah mereka dewasa ya. Kemudian digabungin sama cerita ibunya selama seminggu itu ngalamin apa aja. Jadi di hari kedua lah ya, mau ketiga berarti ya. Jadi di hari kedua itu ibunya yang lagi masak itu Bib, nyari-nyari anak kembar mereka itu Bib. Jadi padahal ngelewatin dia juga waktu ke ngelewatin, dan kata si Cinta sama Rindu ibunya ngeliat memang nggak nyapa sama sekali, kayak orang lihat tapi mungkin kosong mungkin begitu ya. Jadi mereka ibunya itu nyari-nyari mereka berdua. Jadi kata ibunya itu ya, aku itu nyari-nyari anak kembarku itu nyampe ke depan-depan sampai nanya sama tetangga-tetangga. Ya ada tetangga beberapa rumah lah di kiri kanan begitu, ngelihat anak kami enggak ya. Oh bocah kembar itu enggak bu, enggak ngelihat, mungkin di dalam. Kalau dedenya itu sempat keluar tapi kami suruh masuk digituin sama tetangga yang pas di depan rumah lewat gitu ya. Itu ibunya nyari dari depan, ruang tengah, ke kamar mereka itu enggak ketemu. Itu pas hampir banget beduk. Akhirnya ibunya apa jangan-jangan ke belakang, berarti dia ke depan dulu kemudian ke ruang tengah nemuin dedenya. Langsung digendong kan sama ibunya itu yang anak laki-laki itu. Terus dia itu ke belakang itu kaget luar biasa. Tadinya sih nggak terlalu, tapi ya lu ngapain kalian pada di situ, dia sempat ngomong kayak gitu. Jadi Cinta sama Rindu itu posisinya di sumur. Posisinya di depan masih sumur di situ, ya. Dan menghadap ke arah sumur, Bib. Tapi bukan berdiri, dia jongkok. Jongkok itu tangannya ke atas semua ke arah sumur begini ya. Dia jongkok, ini kan agak tinggi, anak kecil nongkrong semana sih tingginya. Itu tangannya ke atas begini, dua-duanya. Itu kan rambutnya nggak panjang, ya agak bondol begitu ya. Gaunnya princess waktu itu, Bib. Itu, kalian lagi ngapain? Orang dicari ngapain di situ? Jangan ke situ. Mbak, digituin sama ibunya. Ibunya ceritanya begitu, Bib. Akhirnya itu ibu saya, Mas. Kita nggak dengar sama sekali ibu ngomong apa, teriak-teriak. Orang aku nggak ingat apa-apa waktu itu. Ingat terakhir itu setelah buka ini, buka tutupnya papan itu. Jadi kata ibu pada saat kami dipanggil itu nggak nyaut sama sekali. Akhirnya ibu itu mendekat ke arah kami. Pas ditegur lagi makin deket, Mbak kalian lagi ngapain, suruh jagain dedenya ngapain ke belakang, ini sumur loh. Itu tanah yang diinjak itu lembab, Bib. Padahal di genteng ya di bawah tetap lembab, tanah benar-benar tanah. Akhirnya dipegang salah satu sama ibunya, salah satu anak kembarnya. Itu kata ibu gitu, yang paling kaget buat ibu ketika kami nengok katanya gitu kan. Aku nggak ngerasa apa-apa, Mas. Jadi mereka nengok itu bareng-bareng, Bim. Jadi sambil begini nengok bareng-bareng ke arah ibunya. Matanya melotot semua dua-duanya, Bim. Bener-bener matanya terbelalak gede gitu, melotot semua ke arah ibunya. Langsung, astagfirullahaladzim, kalian kenapa? Itu nggak ngapa-ngapain, mereka itu nggak bangun, belum langsung bangun, tapi masih pegangan gitu. Tapi kepalanya dong yang muter begini, Bim. Dua-duanya kayak gini ya? Iya, ke arah ibunya semua itu melotot. Itu dedenya, taruhlah namanya Amin begitu ya, langsung kejar ngeliat kakak-kakaknya begitu. Kalian
kenapa? Kalian lagi kenapa? Eling yang diraupin begini ya. Dipakai tangan begitu, masih mendelik begitu. Si adiknya makin nangis. Akhirnya apa? Si ibunya itu langsung keluar, ini nggak beres. Dia keluar minta tolong sama tetangga gitu yang paling dekat. Kenapa yuk? Kenapa mbak? Itu anak saya di belakang, kenapa? Ayo ikut aku sini. Halah, ya Allah, kayak gitu. Rame Bib, rame itu ditolong sama tetangga Bib. Ada orang tua lah yang paham, disuwuki bahasanya seperti itu. Jadi waksep digituin Bib. Suwuk tahu Bib? Ya apa seperti itu. Dia baru mereka habis kayak nyadar begitu langsung nangis dua-duanya. Sampai berarti ya aku taunya aku lagi nangis tapi nggak tahu kenapa gitu loh. Dia nggak tahu nangis kenapa. Yang pasti loh kan pingsan gitu. Berarti kan kalian keadaan nggak sadar. Aku nggak sadar setelah buka itu. Apa mungkin melarangnya karena saking baunya sumur itu atau apa? Tapi kami benar-benar dengar jelas setelah melihat masuknya sesuatu lah makhluk ke dalam sumur tersebut kayak gitu. Akhirnya apa ya, si ibu semakin memperkuat pradugaannya ibu kan bahwa rumah ini tuh nggak beres kayak gitu. Ini kejadian yang keberapa kali Mas. Ada lagi kita itu kadang-kadang ya malam-malam jadi tiduran karena ada aktivitas kayak gitu, terus ada sering suara diketok-ketok. Lagi-lagi kalau ibu mau ngaji, lagi-lagi kalau kita mau bareng-bareng sholat itu digangguin. Kayaknya seolah-olah banyak makhluk di dalam rumah atau di sekitar rumah itu nggak boleh kita ada aktivitas yang hubungannya sama ibadah, itu nggak boleh. Benar-benar nggak boleh, selalu seperti itu. Ada gangguan itu. Ada gangguan. Yang lucu, gangguannya itu bukan cuma yang gaib, tohir Bib. Jadi kalau misalnya mau sholat, misalnya ya sholat maghrib begitu ya, atau sholat isya, kita tadinya udah ada suara ketok-ketok, udah hafal, pasti itu bukan orang. Ditengokin sama ibu, takutnya bener-bener tamu, tapi mana mungkin tamu yang nggak pantas maghrib-maghrib tapi ditengokin yang nggak ada. Terus ada lagi pas masuk, tahu si tamu itu memang ada beneran tamu tetangga. Ya orang-orang bandel apa-apa tapi nggak umum. Jadi masuk ke rumah itu kadang-kadang kalau mau masuk butuh ya orang dulu nggak punya garam, nggak punya gula, minta gula atau ada perlu apa itu lumrah. Itu tetangga sama tetangga ribut Bib. Ribut masalah apa nggak tahu, tapi masuknya perangnya di dalam rumah. Karena aneh, kayak rumah ini itu nggak satu dua kali Mas. Jadi tetangga ribut. Iya, dan masuknya di rumah itu. Masuknya di dalam rumah, gelute loh. Ya walaupun bukan gelut yang macam-macam, tapi ya inilah omongan, aduh bacot lah begitu di dalam rumah. Loh Mas, gak ada tempat lain, itu rumah begitu. Itu pasti di saat-saat mereka itu mau ibadah, ibu mau ngaji, mau sholat, kayak gitu ada aja. Jadi dari suara Quran bunyi, terus gemblentang yang di arah dapur, di belakang, jemblang-jemblang suara sumur, padahal nggak ada kerekan dan itu tertutup. Lagi pula yang gangguan yang lain dohirnya itu tetangga, seringnya mereka andon kalau sini itu lucu numpang. Juga ya, nggak masuk akal juga ya. Iya, numpang ribut. Ya kalau rumahnya saya itu pinggirannya itu tetangganya deket semua, depannya juga banyak tetangga. Kebun paling jelang-jelangan ngapain lo numpang ribut di rumah orang kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada orang yang ngelerai yang datang ke situ gitu, mereka kayak nggak ingat kayak gitu loh. Dewek sih lagi apa? Katanya begitu. Kita sih lagi ngapain di sini? Kayak mereka nggak ada masalah, Bib. Tapi seolah-olah digiring oleh sesuatu yang mengendalikan mereka supaya gangguin aktivitasnya si keluarganya itu rindu. Dan ini berlangsung terus-menerus. Akhirnya apa? Itu yang paling ekstrim dari gangguan-gangguan itu adalah ketika si Mbak Rindu sama Cinta itu ya tidur, waktu itu malam itu tidur, mereka itu berdua mimpi sama-sama mimpi, tapi dalam mimpian itu berbeda. Jadi Cinta itu pagi-pagi itu nangis, bangunnya terlalu pagi lah dari kebiasaan, dan lagi digendong. Pada saat Rindu bangun itu kok Cinta udah gede gitu, kan bikin iri juga Bib. Iya, tapi digendong. Digendong sama mamanya, nangis dan lagi kayak gitu, nangis yang udah habis tapi nggak bisa ngerem gitu loh, sesenggukan kayak gitu, lagi digendong sama ibunya. Jadi
katanya cinta itu semalam mimpi kalau rindu itu ada di bawah pohon gede, Bib. Di dekat sumur yang ada katrolnya, ada kerekannya, bawahnya tanah kayak gitu ya. Di bawah pohon gede itu cinta, rindu lagi di pangku sama sosok hitam banget katanya begitu. Jadi jelas banget katanya cinta ngomong itu Mbak Rindu jangan mau pada saat Rindu bangun itu melihat adiknya, adik kembar itu ya, lagi digendong sama ibunya mingsek-mingsek tapi ngomong jangan mau Mbak Rindu jangan mau sama dia jangan mau pangku. Rindu itu lagi dipangku sama makhluk itu, Bib. Lagi dipangku sama makhluk hitam itu kalau matanya tuh nyala. Tapi dia nggak bisa menjelaskan yang lain lagi, pokoknya hitam dan ketakutan banget lah. Jadi dia berusaha di alam sananya, di mimpinya, Mbak Rindu sini, jangan mau pengen nyelamatin kakaknya. Tapi ya nggak mampu, cuman bisanya teriak-teriak. Sedangkan yang aneh, aku justru malam itu aku mimpi indah. Oh, sebaliknya. Iya, sebaliknya dia tuh mimpi indah. Oh iya, si Rindu malah mimpi. Iya, mimpinya malah indah, dia bangun bahagia gitu loh. Tapi ya aneh Mas, walaupun aku mimpinya indah, tapi aku lemas bangunnya. Jadi lemas banget lah kayak orang bangun sakit kayak gitu. Jadi di sana dia itu dijak jalan-jalan ke taman yang bagus-bagus, ngeliat ikan, lihat pemandangan apa aja, pokoknya seneng, mainan air dan lain-lain. Yang ngajak siapa Mbak? Ya seseorang, ada yang gandeng aku, tapi aku nggak pernah ngeliat ke atas atau ke samping. Nggak lihat mukanya lah ya. Iya, tapi yang jelas yang aku masih inget tangannya tangan laki-laki. Kayak gitu loh, Bib. Ada yang gandeng begitu, ada yang gandeng. Tapi aku nggak pernah lihat ini yang gandeng aku tuh siapa. Tapi senang, perasaannya senang. Ini apa? Pas bangun itu dapat si cintanya ngomong begitu, jangan pangku. Ya tapi kami anak kecil nggak pernah tak perhatian yang kayak gitu. Nah setelah itu, lalu setelah itu ada kejadian lagi Mas. Jadi itu udah 4 hari kita di sana makin santer. Tapi itu ya ibu mulai ngelihat sosok-sosok yang aneh di dalam rumah. Jadi ibu udah mulai ngeliat sendiri udah langsung. mulai ngelihat sendiri. Jadi ibu kadang-kadang nanya sama kita. Dia waktu itu kecil nggak terlalu peduliin sih, tapi ya keder juga, cuman ngobrol ke gedenya ke sini kan, jadi oh ternyata dulu ini gitu kan. Jadi ibu itu ngelihat ya di belakang pas di sompangan itu malam-malam ya mau pipis di kamar atau pakai tetap aja harus ke belakang, Bib. Jadi itu dia ngelihat ada orang, dia itu ngeliat ada orang ya, kirain tamu apa yang punya rumah. Dia itu pegang kunci, yang punya rumah tetap pegang kunci kan, kunci duplikatnya, tapi nggak mungkin dia itu yang punya rumah dikontrakin sama orang, tapi kok bludus masuk sendiri, apalagi saya itu perempuan sendirian sama anak-anak. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin, tapi itu jelas banget dia ngeliat ada sesosok, tapi agak jauh dari kamar mandi lah, itu di ruang terbuka. Di ruang terbuka di Sompang itu dia ngadepnya ke arah wetan gitu, ngadep ke arah wetan. Tapi malam-malam yang pasti kenapa aku ibunya itu melihat sesosok, karena ada bayangan malam itu benar-benar gelap kayak mendung, tapi ada pendaran lampu lilin lah di depan si seseorang itu ada lilin, terus kelihatan kayak banyak ubi rampe gitu loh. Ubi rampe baunya Bib, katanya baunya itu menyan bleng-blengan, katanya bau kemenyan itu. Saat itu ibunya itu ya siapa sih gitu loh, bukan masalah makhluk gitu gaib-gaib atau apa, ini siapa sih orang apa yang punya rumah gitu. Tapi pas baunya apa, terus dia agak miring gitu nengok, banyak sesajen kayak gitu. Loh kok kayak dukun, masa yang punya rumah dukun sih kayak gitu, Bib. Terus masa iya sih, tapi dikucek nggak ada, Bib. Pas dia itu mau jadi pengen buru-buru kamar mandi kayak gitu, ketahan melihat itu sekali pandangan ya ada kayak gitu. Ada bau santar kemenyan, kira dia langsung masuk dalam kamar mandi ngutasin hajat. Bahkan di saat dia pipis pun ibunya itu kok masuk ke kamar mandi, tadi aku melihat sosok kayak gitu terus nggak ada, hilang begitu aja. Tapi pada saat di kamar mandi kok masih ada bau, kok nggak ada bau kemenyan lagi itu, masih ada baunya, kok masih ada baunya kayak gitu loh di mimpi.
Oke, lanjut. Berarti akhirnya si ibunya Cinta gimana tuh pas kamar mandi? Di kamar mandi, Bib, dia itu masih bisa mencium bau kemenyan yang santer banget, dan di situ ada suara-suara di luar itu banyak. Jadi ada orang ketawa, ada suara nenek-nenek, ada suara gerem-gerem kayak gitu. Pokoknya ibunya itu kencing tapi dicampur karena pikirannya kemana-mana. Dicampur kemana-mana sama kencing ditambah ketakutan. Jadi seolah-olah kalau aku keluar terus dicaplok piye gitu loh. Tapi kalau nggak keluar anak-anakku gimana gitu loh. Akhirnya diberani-berani ini sempat lama di kamar mandi pantangan baca-baca ayat-ayat dan lain-lain nggak boleh kan, Bib. Akhirnya tetap di dalam hati minta tolong sama yang kuasa kan. Pada saat dia keluar nggak ada sama sekali, nggak ada apapun. Sepi di situ, sepi, bener-bener sepi nyenyet. Tapi ada sebuah suara yang diingat sama ibunya, itu suara kayak katrol ini sumur. dari sumur. Itu kayak katrol ini ember yang kosong itu berusaha jatuh ke bawah, jadi blek. Itu nggak bleng gitu, nggak kayak pek gitu jatuh di air. Itu yang dia ingat, ada suara itu tok. Terus akhirnya, ya Allah, itu aku ngalamin apa tadi, aku lihat apa, merinding semua. Dia masuk ke dalam, atau anaknya itu hilang satu, Bib. Yang mana? Yang kecil. Jadi yang dua, yang tiga itu mereka tidurnya bareng-bareng gitu. Cuman kan yang satunya yang dua itu di depan begitu, yang satunya pakai busa di bawah gitu. Kamar agak gede, yang satunya nggak ada. Kok bisa-bisanya gitu loh, adanya di depan itu TV. Pindah gitu ya? Pindah. Loh, ya anakku emang udah bisa jalan, tapi yang aku tahu kata ibunya, dia itu kalau udah tidur ya wis bangun-bangun nggak ada ngelilirnya setelah nggak nenen gitu loh. Kalau nenen sering bangun usap-usap nenen lagi gitu. Kalau setelah nggak nenen itu udah ini tidur ya udah bangunnya bangun pagi nanti kalau subuh atau apa gitu. Kok nyampe ke sana gitu loh. Terus dia itu, anakku tuh nggak suka yang namanya tidur itu diselimutin. Iya. Itu benar-benar ada selimut ya, rapi banget kayak gitu, Bib. Rapi banget ditutupin, terus ada bantal-bantal di kiri kanannya. Ini bantalnya siapa gitu, nggak kenal. Selimutnya siapa nggak kenal, Bib. Jadi akhirnya langsung dicomot. Pas bangun-bangun dicomot begini, kirain masih anteng, nangis kejer itu anaknya. Jadi dia ketakutan, menelpon sama suami jam segini, takutnya kepikiran, ganggu, mendingan tak tahan dulu. Moga-moga ini bakalan berlalu nggak lama-lama. Lumrah kita orang baru di sini, ya kan, kata orang tua mungkin yang damnyangnya sini baru kenalan atau apa gitu, Bib. Tapi yang dirasakan besoknya dia itu ya biasa, daripada ke pasar jauh kan, ke tukang sayur yang keliling-keliling begitu, ketemu sama ibu-ibu yang lain. Akhirnya itu ada yang nyeletuk. Jadi mereka itu ada beberapa ibu-ibu tukang sayur persis di depan rumah, ya agak miring dari arah pintu lah ya. Ibunya Cinta Rindu itu mau ke tukang sayur, tapi jelas banget kata ibunya mereka lagi ngomongin penghuni rumah. Jadi mereka coba nutup-nutupin, tapi ada yang nyetuk, lah ya emang rumah gue kayak gue gitu lah, ya memang rumah itu seperti itu. Ada yang dengar. Akhirnya kan, Mang, ada ikan enggak? Oh iya ya Bu, ada. Itu pun gugup tukang sayurnya gitu. Mbak, tadi aku dengar kalian maaf banget ngapunten katanya, ngomongin rumah ini ya. Oh ora aneh katanya, enggak. Iya Mbak, lah itu yang mungkin yang apa adanya itu. Iya Mbak, sampean kok betah ya tinggal di situ, udah kuat 4 hari lebih gitu. Mau seminggu. Ya maksudnya kenapa? Ini aja ya, jujur katanya, jujur ini loh ya. Las, jangan ngomong kayak gitu Mas. Yang lain jangan ngomong kayak gitu. Jadi nyegah, satunya itu ngomong terus. Pambeli Mbak, katanya pambeli, biarin, kasihan mereka. Mau dibodohin tok katanya, kasihan mereka, cuman dibohongin doang sama yang punya rumah katanya begitu. Udah ngomong aja seadanya, nggak apa-apa, kasihan. Mbak, sebenarnya ada apa?
Mang, sampean aja sih ngomong Mang, sama tukang sayurnya ngomong iya. Aku sih ngerti apa, katanya begitu. Iya, Kan apa-apa diceritain, tukang sayur itu gudangnya ini semua memori itu di tukang sayur katanya Bib. Tapi orang ngerti, aku nggak tahu apa-apa. Dilanjutin sama ibu tadi yang ladak lebih ngomong, orang Mbak, yang semuanya yang ngontrak di situ nggak ada yang kuat katanya. Ada yang kuat paling banternya orang dina, telung dina, 2 hari 3 hari. Ini sampean mau seminggu hebat banget katanya. Lu sebenarnya apa? Setannya akeh men katanya. Setannya akeh men. Wong kami aja warga desa sering di depan rumah itu melihat di depan rumah itu ada yang duduk, ada yang awe-awe, kadang-kadang perempuan sama orang yang di jalan kayak gitu. Sampean orang ngerti ya? Ngerti apa? Kalau Mbak nggak ngerti ya, maksudnya itu rumah dulunya itu ditempatin sama dukun, Bib. Jadi itu rumah itu buat praktek perdukunan dulunya begitu loh, dan itu pun deket-deket pohon-pohon itu yang gede itulah. Kita nggak usah terlalu fokus di itunya Bib ya, tapi maksudnya gimana Mbak? Iya, rumah itu dulu dipakai sama orang spiritual lah kayak gitu. Iya. Akhirnya jadi banyak ritual juga di dalam rumah mungkin ya. Iya, jadi sampean itu kalau misalnya ngalamin ini itu tak tebak bewis dari berapa hari pasti ngalamin hal-hal yang aneh kan, digangguin terus. Nggih Mbak, terus niku gitu kan ngomong sama yang lain. Aku tak melas, bukannya ngadu-adu. Itu si Lasri ya, Aku tak melas, bukannya ngadu-ngadu supaya nggak betah. Kita ya seneng di sini ada tetangga, makin nambah sedulur katanya. Kawan baik sih ngerawani ngomong katanya begitu Bib. Karena ngomongin kayak gitu. Terus gimana? Mending pindah baik, pindah baik. Akhirnya yang lain ngomong, iya Mbak, kalau misalnya memang berat mendingan pindah aja. Ngomong sama suaminya sih itu belum pulang lagi ya, belum. Karena mereka ngusulin pindah Bib. Dan genap seminggu memang karena kejadian kesananya nggak diceritain lagi lah Mas. Ya. Seremnya hampir sama kayak gitu, tapi kita kira seminggu bener-bener pindah dari rumah itu. Pindah dari rumah itu seminggu kita bisa di sana, dan itu hampir semua memori di sana kami lupain. Tapi semenjak saat itu singkat cerita kami sama-sama dewasa dan nggak tinggal di situ, kami punya rumah masing-masing lah ya. Tapi aku ya maksudnya sama ibu udah punya rumah sendiri di sebuah perumahan lah, lumayanan Mas. Tapi kalau adekku si Cinta udah menikah. Cinta udah menikah, kalau saya belum. Malah belum jadi untuk kakaknya. Iya, jadi umur aku udah mau 26 tahun untuk seorang perempuan di kampung itu bisa dibilang kok belum nikah jadi pertanyaan. Kok nggak usah terlalu pilih-pilih dan lain-lain, orang kadang-kadang ngomong itu, padahal saya itu selalu berusaha nggak pernah putus asa buat dekat sama seseorang. Bahkan saya itu profesinya seorang SPG begitu ya. Di sana banyak ketemu orang. Saya pernah dekat sama orang berapa kali, paling banter ketemu 2 kali, mereka menghilang. Benar-benar nggak ada nggak ada kelanjutannya sama sekali. Mau dilamar menghilang. Yang satu kali ketemu katanya mau ketemuan nanti yang pokoknya nggak ada taruh, nggak macam-macam lah pokoknya, mau nikah dibatalin kayak gitu terus. Nah itu akhirnya kita mau nanya ke teman-teman kayak gitu kan, maksudnya sebenarnya ada apa denganku. Nah itu akhirnya kan cerita aja pengalaman jenengan dulu, nanti ada hubungannya kayak gitu. Nah dari situlah akhirnya ketemu bahwa di rumah tersebut memang dulu buat aktivitas spiritual hitam Bib. Dan itu di sana ada sosok yang gede, jadi sosok Wowo, sosok genderuwo tapi kelasnya udah kelas gede gitu ya. Dia itu seneng sama si Rindu. Kenapa dulu ada mimpi Cinta itu dibawa kemana-mana? Enggak, Cinta itu kan mimpinya kan Rindu dipangku sama sosok hitam itu. Dan Rindu diajak jalan-jalan. Itu diajak jalan-jalan. Dan sejak saat itu saat di rumah itu si sosok ini selalu mantau si Rindu kemanapun, dan nggak boleh ada seorang pun yang memilikinya itu. Jadi ya ini pendapat dan apa yang diketahui memang kasusnya Rindu. Kenapa yang bisa dibilang itu nggak laku-laku gitu ya? Karena ada sosok yang ngalangin itu lebih. Dia usaha, benar-benar usaha, tapi setelah ya mungkin dengan ini terus bisa ditangani kan. Mungkin sebentar lagi moga-moga Mbak Rindu cepat ketemu sama jodohnya Bib. Amin. Ini udah beduk juga. Kita akhiri ya Bib. Ceritanya udah lengkap sih Bib. Ya, semoga kita selalu terhindar dari hal-hal yang
jelek, yang buruk, dan selalu terjaga dimanapun saatnya kita ya Bib ya. Oke. Dan nyatanya memang hal seperti itu ada dan mereka banyak mengalami. Mau penutupan Bib? Oke, makasih buat kawan-kawan semua yang sudah mantengin Sendal Ngobrol, dan terima kasih juga buat Bro Ayung yang udah berbagi cerita dan cukup lumayan panjang ya. Dan buat kawan-kawan semua, semoga yang lagi sakit diberi kesembuhan. Amin. Dan dilancarkan semua rezekinya. Oke, sekian dari kami, sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.